sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama saya, Novel bin Muhammad Al-Idrus. Atau mungkin antum suka manggil saya Mas Novel ya. Nah, ada yang manggil juga Pak Novel, ada yang manggil saya Habib Novel. Apapunlah yang antum panggil untuk saya, mudah-mudahan jadi doa yang baik. Ya, jadi doa yang baik. Pada kesempatan kali ini setelah sholat Jumat, saya ingin mengupas isi dari khutbah Jumat saya yang singkat tadi. Mudah-mudahan barokah untuk saya, khususnya untuk keluarga saya, teruntuk antum semua, keluarga antum dan seluruh yang menyaksikan tayangan ini dimanapun dan kapanpun berada. Amin Allahumma amin. Dampak melupakan Bismillahirrahmanirrahim. Dampak melupakan basmalah. Jadi basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada kalamullah, bagian daripada Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz itu diawali dengan surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa dampaknya? Kita semua tahu dalam kehidupan ini segala sesuatu berproses. Ya, segala sesuatu berproses. Dan proses awal itu sangat menentukan hasil akhir. Ya, proses awal itu sangat menentukan hasil akhir. Sehingga orang-orang yang paham dalam setiap kegiatannya sangat memperhatikan proses awal. Contoh, seseorang yang akan menanam benih, maka proses awalnya adalah mengelola tanah. Seseorang yang akan membangun sebuah bangunan, proses awalnya adalah perbaikan tanah dan pondasi. Ya, seseorang yang akan melakukan kebajikan, maka dia harus mengetahui proses awalnya itu apa. Proses awalnya apa. Baginda Muhammad SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Segala hal yang baik, dzibal, dikatakan oleh para ulama, dzibalin artinya segala sesuatu yang dalam proses pengerjaannya memerlukan proses berpikir. Ya, dalam proses pengerjaannya untuk melakukannya kita perlu berpikir. Ada tahapan berpikir. Contoh, mau mengambil gelas, itu ada tahapan berpikir, menggerakkan tangan, mata melihat ke arah gelasnya, kemudian tangan menggenggam. Ya, seseorang yang mau keluar dari rumah, ada proses berpikir. Dia akan keluar lewat pintu mana, kemudian dia akan naik apa, dia akan bergerak ke arah mana. Ada proses berpikir. Segala suatu kebaikan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan proses berpikir, bukan spontan. Gerak spontan, misalnya seseorang dilempar, maka dia menghindar, ini spontan. Seseorang yang mau jatuh, kemudian dia berpegangan, ya, ini spontan. Semua gerak spontan itu tidak disyariatkan untuk mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena spontan. Tetapi untuk segala sesuatu yang dzibal dalam proses pengerjaannya ada tahapan berpikir, maka disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Kullu amrin dzibalin, segala perkara yang dalam proses pengerjaannya ada tahapan berpikir, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, kemudian tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka amalan tersebut terputus. Nah, terputus inilah para ulama mengatakan terputus dari apa? Ulama menjelaskan, diantaranya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dan para ulama yang lain radhiyallahu anhum ajma'in, terputus artinya saat mengerjakan itu dia putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Karena dia tidak menghadirkan Allah, tidak mengingat Allah, dia melupakan Allah. Dia tidak membaca bismillah, dia mengabaikan Allah Ta'ala, maka terputus dengan Allah Ta'ala. Akibatnya pekerjaan yang putus hubungan dengan Allah tersebut tidak mendapatkan keberkahan. Ya, karena putus hubungan dengan Allah tidak mendapatkan keberkahan. Nah, ini sangat berbahaya. Bagaimana kita melakukan sesuatu tapi kita melakukannya tanpa menyertakan kuasa Allah.
melakukannya tanpa menyertakan restu Allah, melakukannya tanpa kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita berjalan sendiri padahal kita nggak bisa berjalan sendiri, la haula wala quwata illa billah. Kita melupakan Allah. Saat kita melupakan Allah, saat kita memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi by system ya, secara sistematis, maka yang namanya rahmat, yang namanya barokah itu nggak nyampe, putus. Karena nggak dibismillahin. Ya nggak ada bismillah, nggak menyebut minta izin sama Allah. Lain halnya ketika kita mau makan, kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak, nggak lama, berhenti sejenak menghadirkan kuasa Allah. Mengingat ya betapa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwasanya ini anugerah Allah taala. Sejenak kita menghadirkan semua kuasa ilahi, menghadirkan kemahakuasaan Allah taala. Kemudian kita minta izin sama Allah. Bismillah, ya Allah saya minta izin ya untuk memakan makanan yang Engkau karuniakan kepadaku ini. Saya minta izin ya Rabb ya untuk minum. Saya minta izin untuk menggunakan fasilitas yang ada di jagat raya ini. Saya minta izin ya Rabb untuk menggunakan semua karuniamu ini. Bismillah, itu artinya minta izin kepada Allah SWT. Kemudian bismillah, minta tolong. Ya Allah saya minta tolong dalam pelaksanaan ini. Beri saya kekuatan, ya, beri saya kemampuan. Maka ketika seorang itu mengucapkan bismillah atau lengkapnya bismillahirrahmanirrahim, saat itu dia nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nyambung dengan Allah, maka by system, ya sistem akhirat ya, sistem ilahiyah, maka otomatis yang namanya rahmat itu akan langsung mengucur. Yang namanya barokah akan langsung mengucur, dan yang di jagat raya itu yang disentuh dengan bismillah akan ditundukkan oleh Allah Ta'ala untuk melayani hamba tersebut. Ya, akan menjadi menyenangkan untuk hamba tersebut. Ketika kita duduk baca bismillahirrahmanirrahim, minta izin untuk duduk, maka bangku yang kita duduki, batu yang kita duduki, tanah yang kita duduki, alas yang kita duduki, semuanya merasa senang. Ya, karena diizinkan sama Allah Ta'ala untuk kita dudukin. Maka akan muncul rahmat dari batu tersebut. Akan muncul barokah dari batu, dari bangku tersebut. Allah akan munculkan. Nah inilah bedanya sesuatu yang kita awali dengan basmalah dan sesuatu yang tidak kita awali dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahaya sekali seseorang yang contohnya makan nggak baca bismillahirrahmanirrahim, minum nggak baca bismillahirrahmanirrahim, nggak menghadirkan Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim nggak disebutkan. Maka saat itu langsung setan mendapatkan akses. Otomatis by system, ya begitu sistem langit ya, sistem ilahiyah. Begitu kita tidak baca bismillahirrahmanirrahim, setan langsung ikut makan. Bayangkan ya, makanan kita ikut bersama kita, setan makan bareng sama kita. Sehingga yang masuk ke tubuh kita ini, makanan walaupun itu halal, tapi kalau nggak di bismillahirrahmanirrahim, ya saat kita makan, maka ada setan di situ. Sehingga dia akan menjadi sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif. Ya, semakin kenyang, semakin negatif. Karena ada setan di sana. Nah, sementara kalau kita mau minum dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sederhana, tapi dengan begitu minum kita ini nyambung ya dengan kuasa ilahi, menyambung dengan sistemnya ilahiyah, sehingga minuman itu akan mendapatkan kucuran rahmat barokah, sehingga masuk ke dalam tubuh, dia akan menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, dan menggerakkan tubuh untuk taat, dan membentengi tubuh dari maksiat. By sistem ilahiyah, sunatullah kalau kita bicara, bahasa syariatnya sunatullah fil alam. Allah punya sistem di alam ini, sunatullah. Nah, jadi kalau kita lupa baca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim di awal kebajikan, dampaknya sangat berbahaya, dampaknya sangat besar. Bisa jadi masalah yang timbul saat ini adalah karena kita melupakan proses awal, kita mengabaikan proses awal. Ikhwani rahimakumullah. Ya, karena itu mari ya kita awali hidup kita ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian awali pagi kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Awali kegiatan aktivitas kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Sejenak sesaat kita sadar kita ini milik Allah, kita hamba Allah, kemudian kita bergerak. Sebentar saja, sesaat. Saya milik Allah, minta izin sama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul hadirkan dengan hati. Ya, di situ nanti kita akan merasakan hidup itu indahnya luar biasa.